Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Ahkam Arifin di channel Edinburgh, Edinburgh and Melbourne. Dua kampus itu merupakan alma mater saya. Di video kali ini kita akan membahas daftar beasiswa tahunan untuk khusus 2024 ya, yang terbuka tiap tahun yang teman-teman bisa daftar. Untuk fokusnya kita akan fokus ke syarat TOEFL, IELTS, usia, dan IPK untuk masing-masing beasiswa ini. Tentunya mereka ada syarat lain, misalkan surat rekomendasi, esai, cuman surat rekomendasi dan esai ini merupakan hal yang mungkin bisa dipersiapkan dalam beberapa minggu. Berbeda dengan syarat TOEFL dan IELTS, apalagi syarat usia yang tentunya tidak bisa kita atur dengan mudah ya. Nah, di sini saya akan share screen ya tentunya. Ini pendidikan saya S2 di TESOL, di University of Edinburgh. Selama 1 tahun di sana, kemudian saya ambil lagi apply linguistik S2 lagi di Melbourne University selama 2 tahun atau 4 semester. Saat ini saya sedang mengambil studi PhD di Washington State University dengan beasiswa Fulbright. Jadi saya juga termasuk LPDP awardee ya. Nah, ini daftar beasiswa. Kalau teman-teman sudah melihat video saya yang mungkin yang pernah saya upload sebelumnya, ini beasiswa yang dulunya ya kita dapatkan. Ada Fulbright, ada Australian Awards, ada Chevening, ada ke Belanda Stunet, ada membuka Gakusho kalau teman-teman mau ke Jepang, kemudian ada yang ke Jerman, ada yang ke Eropa, Erasmus Mundus. Dulu juga ada namanya beasiswa Mora, ya, Ministry of Religious Affairs, beasiswa Kementerian Agama. Kemudian ada yang Dikti punya, ya, BPP gitu ya, BPP Dikti lah istilahnya gitu. Dan LPDP. Nah, oh iya, kita cover yang beasiswa S2 dan S3 ya di video kali ini ya. Kita akan tidak mengcover secara khusus beasiswa yang non degree ya, yang kayak cuman pelatihan begitu di luar negeri, atau mungkin beasiswa S1 kita belum cover ya. Nah, saat ini jadi MORA sudah diganti dengan BIB namanya, Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama. Kemudian untuk yang tadi BPP luar negeri diganti menjadi BPI ya. Sekarang sudah namanya BPI. Jadi dua beasiswa ini merupakan dua beasiswa yang dari Kementerian Agama dan dari Kementerian Pendidikan ya gitu ya. Yang mereka kerjasama dengan LPDP. Jadi berbeda itu ya. Jadi LPDP itu beasiswa yang berdiri sendiri. Yang kedua ini hanya dibantu dari segi dana secara umum ya. Itu yang setahu saya gitu. Oke, kita akan mengcover satu persatu apa sih syarat TOEFL dan IELTS masing-masingnya. Dan termasuk syarat usia. Kalau misalkan nanti di PowerPoint saya ini saya tidak menampilkan usia, maka teman-teman mungkin bisa menebak ini tanpa usia, oke? Misalkan kayak Australia, kayak Minef itu, Fulbright itu nggak ada usia ya. Berbeda yang kayak LPDP itu mereka ada usia. Nah, kita masuk satu persatu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke S2 Fulbright, Minef. Nah, skor bahasanya itu adalah 550. Untuk TOEFL, teman-teman juga bisa menggunakan IBT score 80, IELTS 6,5, kemudian Duolingo 105 ya. Duolingo itu masuk murah ya, teman-teman bisa tes itu online gitu, dan online itu murah dan online. Jadi ini sangat mudah sekarang ya sebenarnya. IPK-nya minimal 3,0, jadi rata-rata kita mestinya 3,0 ya minimal ya. Ada beberapa tentunya persyaratan dokumen, tapi kita skip aja itu ya, fokusnya untuk menghemat waktu kita video ini dan terlalu panjang ya. Kemudian deadline-nya itu Februari 15. Teman-teman juga bisa baca sendiri ya. Jadi nanti di post aja. Saya fokusnya ke TOEFL dan ke umur dan IPK ya gitu ya. Ini tanpa umur ya kawan-kawan ya. Makanya di sini tidak ada informasi berapa batasan umur. Ini sekarang lagi buka ya. Sudah mau tutup nanti Februari 15. Oke, kita lanjut. Nah, untuk S3 itu minimal lagi 3,0 ya. Jadi teman-teman tentunya harus sudah S2 ya, baru mau S3 gitu. TOEFL-nya 575, IBT-nya 90, skor IELTS-nya 7,0 agak tinggi ya, dan Duolingo 110. Sama, aplikasinya juga cenderungnya Februari 15. Cuman kadang mereka itu ini ya, ada extension biasanya, kadang 1 minggu biasanya perpanjangan gitu ya. Kadang ya, tapi hati-hati ya sampai kalian menunggu ternyata tidak ada ya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Australian Awards. Nah, Australian Awards juga sekarang lagi buka, sudah mulai buka 1 Februari kemarin. Dan akan tertutup tanggal 30 April 2024 ya. Dan ini normalnya tahunnya sekitar bulan begini juga untuk tiap tahun ya gitu. Nah, untuk persyaratannya di sini kita lihat di sini IPK-nya untuk yang pemerintah Indonesia itu 3,0 dan 2,9 ya, PhD dan S2. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ikuti target group dan kemudian non targeted group. Non targeted ini yang regular ya, ini yang regular setahu saya. Oke.
ikuti target itu yang kayak semacam saudara-saudara kita yang mungkin ada disability-nya ya, gitu. Ketermampuan ini ya, disabilitas istilahnya. Atau juga mungkin teman-teman kita yang berada di daerah-daerah yang terluar, kayak misalkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, mungkin juga Sulawesi Barat juga mungkin ya. Teman-teman nanti cek aja di websitenya. Nanti di link di bawah saya akan tampilkannya gitu. Oh iya, ada di sini ternyata. Saya nggak perhatikan ini, Sentral Sulawesi, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat gitu ya. Sulawesi Selatan nggak masuk ya. Saya dari Sulawesi Selatan nggak masuk. Saya juga dari asalnya dari Sulawesi Tenggara juga nggak masuk ya. Oke, untuk persyaratan IELTS ini teman-teman bisa lihat PhD IELTS 6,0, TOEFL ITP 552, IB 80 dan PTE akademik 56. Kayak Indonesia belum ada PTE ya. PTE itu aktif di Australia gitu. Dan ini ya untuk ikuti grup 6,0 sama aja, saya lihat ini semuanya sama aja ya. Ini agak tinggi yang non targeted, yang regular gitu ya. Kalau teman-teman yang ikut regular S2, S3 sorry 570 ya. Untuk IELTS 6,5. Kemudian masters kita lihat di sini ya, pemerintah Indonesia yang dari pemerintahan ya teman-teman ya. Kalau kerja pemerintahan baik swasta ataupun negeri itu bisa juga ya gitu. Yang tadi ikuti target group ini enak sekali ya, 495 ya teman-teman yang dari saudara kita yang dari daerah terluar pasti kan ikut daftar ya. Ini termasuk rendah ini 495 ya. Kemudian 552 gitu untuk yang non targeted ya. Kalau TOEFL, kalau IELTS 6. Oke, teman-teman bisa pause aja ya videonya gitu. Nah sekarang untuk ke Jepang, saya tadi barusan cek ke websitenya, mereka belum update tanggalnya ya gitu. Tapi kita lihat di sini ini bulannya perkiraannya paling sekitar itu juga ya nanti ya, sekitaran itu juga untuk pembukaannya. Nah untuk syarat ini ke Jepang ya teman-teman ya, sebelum saya lupain untuk ke Jepang. Syaratnya itu IPK 3,2, usia 34 tahun. Itu kan sudah ada usianya. Tadi AIS dan Fulbright nggak ada ya. Kemudian TOEFL PBT, ITP 543, IELTS 5,5, kemudian dan lain-lain ya, seperti itu ya. Kayak itu untuk yang Jepang. Kita lanjut sekarang dengan beasiswa Kementerian Agama, BIB ya. Jadi beasiswa BIB ini untuk teman-teman yang berada di bawah Kementerian Agama ya. Jadi yang kayak UIN, Universitas Islam Negeri, atau mungkin ya YEN, Institut Agama Islam Negeri, misalkan kayak gitu ya. Jadi yang kampus di bawah Kementerian Agama ya, untuk yang alumni juga ya, termasuk yang dosennya gitu, pegawai-pegawainya gitu. Ini untuk yang S2 dalam negeri, ada juga S2 luar negeri ya. S2 dalam negeri itu TOEFL ITP 430, ini rendah sekali ya, maksimal 40 umurnya. Ini rendah sekali, cukup sangat rendah itu ya, 430, IBT 39, TOEFL dan Duolingo 75 gitu ya. IELTS 5,0 ya. Untuk yang keluar negeri S2 ini ya, S2 ini TOEFL ITP 500, IBT 61, IELTS 6,0, dan untuk yang ini yang bahasa Arab ya. Bahasa Arab TOEFL 450, bahasa Arab 500 gitu. Yang TOEFL itu bahasa Arab ya. Ini sangat rendah ya teman-temannya, ini cukup rendah ya untuk beasiswa untuk luar negeri ya. Nah, untuk yang S3 dalam negeri 450 sangat rendah. Ke luar negeri juga 500 ya. Sama tadi ya dengan ternyata sebelumnya, sama. Saya lihat ini sama persis ya. Kita lihat di sini. Ini untuk yang ini untuk umurnya 48 untuk yang ASN fungsional dan non ASN non fungsional ya, yang 45 umum gitu. Oke. Nah, untuk timelinenya sendiri beasiswa BIB itu cukup labil ya, teman-teman perlu tahu. BIB itu beasiswanya cukup labil dalam hal deadline dibanding yang beasiswa lain ya tentunya. Jadi teman-teman nanti di sini kalau saya lihat di websitenya tahun lalu itu sekitaran Mei Juni ya pendaftarannya, teman-teman nanti selalu cek aja ya. Karena beasiswa ini kadang buka tiba-tiba gitu. Teman-teman mungkin belum siap ya. Beda dengan kayak Fulbright itu agak sedikit konsisten ya tiap tahun. Dan AS untuk BBA ini teman-teman perlu untuk selalu update gitu ya. Cek, kalau saya pribadi dulu sering cek websitenya gitu. Untuk chevening, ini menarik. Chevening itu tidak ada syarat secara khusus untuk IELTS gitu ya, ataupun TOEFL. Mereka nggak terima TOEFL ITP ya. Mereka terimanya IELTS. Cuman mereka nggak langsung syaratkan. Yang mereka minta adalah kita mendaftar di kampus gitu. Tapi itu pun pada saat pendaftaran belum wajib ya, sudah ada LOE gitu ya, belum ada wajib LOE. Nanti ketika mau dipanggil wawancara, maka teman-teman sudah ada LOE-nya, unconditional. Itu berarti pada dasarnya pada saat pendaftaran atau bahkan sebelum pendaftaran,
atau mungkin setelah pendaftaran teman-teman sudah mendaftar ke kampus luar negeri UK, tentunya ini khusus UK ya, untuk mendapatkan surat LOE, karena LOE itu butuh waktu loh teman-teman ya, paling sekira 1 bulan gitu minimal lah gitu ya. IPK-nya 2,1, mungkin sekitar 2,8 mungkin ya setaranya gitu ya. Nah, atau mungkin sekitar 3,0 di bawah lah paling ya. 3,0 atas gitu. Sudah, kalau teman-teman sudah dapat 3,0 itu pasti ikut kok gitu. Ya tidak ada persyaratan khususnya. Cuman ya gitu. Kalau teman-teman mau daftar kampus luar negeri itu minimal 6,5 biasanya. Ini yang umum ya. Untuk kampus UK gitu yang mereka minta. Ada mungkin yang 0,0 gitu. Ada juga yang 7, bahkan ada mungkin yang 7,5 ya gitu. Tapi secara umum yang mereka minta lah 6,5. Nah, untuk beasiswa BPI ini cukup banyak ya. Nah, sedikit saya kasih gambaran ya beasiswa BPI. Ingat ya, kita fokus S2 dan S3 di sini. Kalau tadi BIB, Kementerian Agama itu khusus untuk yang di bawah ini ya, di bawah naungan kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, BPI sebaliknya. Jadi negeri kita kan terbagi dua ya. Ada yang kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama, ada yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, yang BPI ini untuk teman-teman yang berada di kampus-kampus di bawah Kementerian Pendidikan. Tentunya lebih banyak ya kampus-kampus di Kementerian Pendidikan ya. Teman-teman bisa cek tentunya ini ya. Nah, untuk syaratnya ini cukup banyak programnya. Jadi kita langsung aja ke PDF-nya ya. Teman-teman nanti bisa akses PDF-nya di websitenya ya, website resminya. Saya langsung aja ke syarat TOEFL dan IELTS-nya. Nah, kita lihat di sini. Ingat ya, kita fokus S2 dan S3. Ini S1 ada, teman-teman cek kalau butuh ya. Nah, untuk S2 kita lihat di sini dalam negeri. Ini ya, skor TOEFL-nya teman-teman lihat ya. Oke. Tidak ada ya dalam negeri DN itu. Ya, tidak ada DN dalam negeri S2 ini ya. Yang S2 luar negeri itu tidak, mereka tidak syaratkan lagi TOEFL ITP, mereka minta IELTS 6,5 ya. Kita lihat di sini IELTS 6,5, TOEFL IBT 80 ya gitu. Untuk yang vokasi di bawah sama aja, saya lihat ini skornya ya. Itu S2 ini ya syaratnya dan lain-lain ya. Sama semua saya lihat IELTS 6,5, 6,5 ya. Ini banyak jenis programnya. Teman-teman baca nanti secara spesifik ya, yang bagaimana sih yang mereka minta ya. Kemudian S3, kita lihat di sini S3, TOEFL-nya sama aja 80 saya lihat. IBT ya. IELTS-nya 6,5. Sama aja saya lihat semua 6,5 ini. Ya, sama semua gitu. Dan tidak ada kalau dalam negeri ya, teman-teman ya. Teman-teman yang mau jadi dosen di Kementerian Pendidikan, atau mungkin yang teman-teman sudah jadi dosen di Kementerian Pendidikan dan mau melanjutkan S3, itu kalau dalam negeri tidak butuh ya, tidak butuh syarat TOEFL gitu. Untuk umur itu ya 48 tahun, ada yang 45, 48 ya gitu. Teman-teman nanti sesuaikan aja dengan jalur yang mana teman-teman daftar ya. S2 47 tahun ya sudah di sini. Oke. Aman ya untuk BPI. Nah, ada jadi dulunya kita ada namanya Business Student ya ke Belanda ya. Dulunya dia berdiri sendiri. Sekarang saya lihat sudah kerjasama dengan LPDP. Teman-teman kalau untuk daftar beasiswa ke Belanda ini itu harus langsung melalui websitenya LPDP. Untuk timelinenya mereka mengikuti jadwal LPDP kok. Oke, nanti teman-teman cek aja. Syarat IELTS-nya 6,5, mengikuti LPDP paling ini ya. Nanti cek aja di situ nanti ya di LPDP. Umurnya 35 tahun ya. Sudah ada syarat, saya lihat ini LOE conditional dan IPK-nya 3,0. Cuman ini ada bidang-bidang khusus gitu. Oke, teman-teman nanti cek di LPDP beasiswanya. Nanti saya perlihatkan. Ini kampus-kampusnya untuk yang di Belanda ya. Student itu Belanda kawan-kawan ya. Nah, ada juga yang beasiswa ke Eropa, Erasmus Mundus. Teman-teman nanti cek aja ya secara khusus bagaimana sih beasiswa Erasmus itu. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswa LPDP. Oh ya, ada satu ya, DAAD ya. Duh, kita nggak sempat. Teman-teman nanti cek aja, cari di Google aja, beasiswa DAAD Germany gitu ya. Ke Jerman itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswa LPDP ya. Oke, kita lihat ini ya, beasiswa LPDP ada banyak jenisnya, ada yang targeted, ada yang afirmasi, ada yang umum ya gitu ya. Nah, syaratnya TOEFL-nya itu beda-beda tentunya. Ada yang untuk reguler, yang keluar negeri mereka tidak syaratkan lagi TOEFL ya. Ada yang IELTS. Kita langsung aja ke reguler ya. Kita ke reguler aja, yang umum, beasiswa reguler 2024. Oke, saya kasih contoh gini. Syarat TOEFL-nya kita masuk ke syarat IELTS dan TOEFL-nya, kita langsung aja masuk ke sini. Nah, di bawah ini ya. Ini syarat TOEFL untuk program magister dalam negeri itu syarat TOEFL-nya 500, IELTS-nya 6,0 ya. Untuk luar negeri itu mereka tidak syaratkan lagi TOEFL ITP,
mereka tidak minta ITP, mereka tidak menerima ya maksudnya. Nah, mereka terima IELTS 6,5. Untuk dokter dalam negeri ITP 530, untuk luar negeri IELTS 7,0 ya. Nah, ini banyak ya teman-teman, nanti bisa cek masing-masing ya. Ini banyak sekali beasiswa di sini, ada yang afirmasi daerah gitu ya, yang prasejahtera, ada yang penyandang disabilitas, ada putra-putri Papua gitu. Ada yang targeted ya gitu. Ini banyak targeted di sini. Ada yang beasiswa kolaborasi, ada yang umum yang tadi beasiswa PTUD ya, kampus-kampus besar. Nah, teman-teman kalau mau daftar ke Melbourne University, mau ke Edinburgh University yang merupakan alma mater saya, itu masuk kategori beasiswa PTUD ya, bisa daftar melalui gitu. Oke? Itu aja. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di bawah kolom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.